biar kami yang di sini paham. Suaranya belum keluar dari pesan karena masih mute. Oke, jadi yang presentasi yang tentang SS ini saya ambil dari yang ada gaji-gajinya ya pada teman sebagai. Jadi saya ambilnya ini yaitu try catch and finally. Jadi try yang ini untuk apa ya? Untuk menyalakan blok programnya, kemudian untuk memunculkan kesalahannya yang sedang proses. Dan catch-nya ini untuk memahami kegunaan mengambil dari try ini, sedangkan finally dari akhir dari try and catch-nya. Jadi kalau kita jalankan programnya, yaitu dari akhirnya, finally-nya dari hasilnya, dan katanya juga Di saya tidak bergerak tuh monitornya. Iya Pak. Bentar. Ulang lagi dari inputnya, misalnya 2 nama jabatan 3 jumlah 5. Maka Tunggu, teman-teman lain ini kelihatan nggak? Saya masih blank, masih black screen. Ya Pak, entah bisa kontrol kamera. Udah kelihatan Pak. Ya. Udah Pak. Masih hitam. Yang lain gimana? Kelihatan nggak? Hitam juga Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Hitam juga dari pesan. Coba kamu share screen itu tuh langsung yang screen. Ah, itu udah ya. Sudah tadi tuh. Bentar Pak. Udah Pak. Udah. Ya. Coba Ran. Misal nomor pegawainya 2, nama Anda, pilih jabatannya 3, Kok nggak jumlah muncul hadir ya? 5. Yang lain kelihatan nggak? Jaringan kayaknya Pak. Oke, ayo, udah. Dar 2 sekretaris gaji pokok. Ah, terus ya. Terus? Jadi try-nya ini try sama catch-nya ini diambil dari yang bagian input data pekerjaannya, sedangkan finally-nya akhir dari inputannya. Maka kata-katanya kan program selesai, maka akhirnya juga program selesai juga. Cuma kalau kita run lagi, nama pegawai kita misalnya aja, maka sebenarnya kan error, cuma dalam pada try-nya ini langsung aja di inputannya, gitu Pak. Diinputkan. Cuma nggak tahu kenapa bisa gini Pak. Nama pegawainya. Kapan dia menangkap masukkan lagi input yang benar itu? Bentar Pak. Coba tampil info, tangkap,
Finally. Kapan kalau terjadi exception-nya? Coba. Taruh. Oh, ini kan harusnya masukkan inputan nomornya. Sedangkan kalau saya masukinnya itu ASD, maka dikatakannya masukkan lagi input yang benar, tidak dapat dijalankan, maka finally-nya programnya selesai, Pak. Coba dijalankan. Tampilkan info ini mana nih? Tampilkan tampilin. Sampai diterima Coba. gaji, Pak. Ayo coba jalankan lagi. Saya mau lihat exception-nya di mana. Misalnya nomor bulannya cuma saya masukkan SD, maka muncul kayak gini, Pak. Masukkan input yang benar, tidak dapat dijalankan, itu finally-nya program selesai. Kelihatan ya. Nggak kelihatan di saya di sini. Iya. Oke lah, oke deh. Oke deh. Tunggu ini dia. Nomor pegawai. Berarti kamu exception apa nih namanya? Kesalahan apa yang kamu buat di sana dari pesan? Kesalahan lisensinya yang bagian nomor pegawainya seharusnya masuk nomor pegawai kan pada nomor 123. Jadi yang masuk itu update-nya, Pak. Yalah, nggak bagus jaringan kayaknya. Ya wes. Lah, next apa? End screen. End share screen. Apa? Oke. Kayaknya jaringan siapa nih ya? Yola, suara saya putus-putus juga nggak? Enggak, Pak. Enggak ya, berarti jaringan dari pesan. Ya, soalnya tengok nih, jaringan saya bagus nih, 14. Baik. Ini saya pakai lagi dengan aplikasi lain, online juga. 1-45 ya, kita coba acak lagi. Maunya 2 kali atau sekali aja? Saya klik pilih acaknya. 2 kali aja ya, atau sekali? Jawaban. 9, nomor 9. Siapakah dia? Sefza Auma Tiang Alam. Sefza ada di sini? Ada, Pak. Oke, silakan Sefza. Bentar, Pak. Masa kesana lagi sih? Ayo Sefza. Udah, Pak. Udah. Yuk. Nah, sebenarnya di sini Suza mau memakai dua cache gitu, Pak. Di satu di jabatan, satu input jabatan, sama di input jumlah hari masuk. Cuman yang di input jabatan nih karena Suza makainya kayak gini, Pak. Mana input jabatan? Nah, sampai sini aja. Di jabatan jadi error terus ya, Pak. Nah, jadi Suza cuma pakai yang di jumlah hari masuk, Pak. Exception-nya. Nah, itu kalau dijalanin
misalnya nama pegawai, ID. Nah, kalau diinputkan jabatan ini Sevza buatnya ngulang gitu Pak. Kalau misalnya salah, nah disuruhnya ngulangin yang benar Pak. Nah, kalau misalnya betul, lanjut dia Pak. Jumlah hadir. Nah, kalau yang jumlah hadir nih, misalnya kalau ini yang sudah buat, cuman ini yang exception-nya Pak. Masukkan jumlah hadir 8, 89 misalnya Pak. Nah, nanti langsung selesai dah Pak. Tengok finally ya. Finally. Oh gitu. Oke. Sip. Udah Pak? Sudah. Ya. Satu lagi ya. Satu lagi ya. Kelihatan ternyata ya. Bentar ya. Kita kelas ini kok kelihatan nilainya nih. Height. Oke, sebentar. Yuk, mana dia? Oke, kita cek lagi. Bismillahirrahmanirrahim. 34. Bawah ya. 34. Muhammad Yudhistira. Adakah orang di sini Muhammad Yudhistira? Ada Pak. Ayo Muhammad Yudhistira. Apa Pak? Nggak selesai Pak ya Pak? Gimana? Nggak pandai. Nggak apa Pak? Nggak ngerti caranya Pak. Ngerti caranya ya. Kemarin di kelas kok tidak ditanyain? Kemarin tuh kayak aman-aman aja Pak. Terus pas dicoba tuh nggak ngerti dia Pak. Ya udah. Yudhistira, kamu belajar sama Sevza. Oke Pak. Ya. Ya Pak. Intinya gini, yang di exception itu intinya exception saya ulangi lagi, saya tidak akan jelaskan, saya teorinya saja. Exception itu kesalahan yang terjadi ketika program sudah dijalankan, bukan terjadi ketika program akan dijalankan. Kalau program akan dijalankan atau dikompil, berarti kesalahannya pada code-nya atau codingannya. Berarti bisa jadi kita lupa tanda kurung kurawalnya atau titik komanya gitu ya, atau stringnya besar kecilnya tidak benar gitu. Nah itu kesalahan error yang terjadi ketika kita mau compile. Nah exception ini kesalahan atau error yang terjadi program telah berjalan. Seperti yang dibuat sama si Sevza tadi, harusnya nomor ya jumlah hadir itu dibuat rentang 1 sampai 30. Itu yang benarnya. Nah, kalau kita buat lebih dari 31 contohnya atau 32, terjadilah exception. Nah, itu yang dibuat sama Sevza tadi. Apa tadi itu? Masukin rentang angka dari 1 sampai 30. Nah, karena harusnya 1 sampai 30 itu kan saat program berjalan gitu. Dari pesan, tadi dia buat apa dari pesan? Dia putus-putus dari pesan tadi itu. Nah, misalnya gini lagi. Kita buat tipe data untuk nomor faktur itu integer. Ya, integer. Ketika kita masukin huruf sama angka, dia bakal error nanti itu muncul exception-nya. Nah, exception itulah yang kita buat exception handling-nya pakai try catch and finally. Biar program itu tetap berjalan. Kalau Anda masukin nomor faktur atau nomor pegawai itu F001, berarti nanti terjadi exception. Kalau Anda buat tipe datanya itu integer.
Kalau string tidak ada masalah gitu ya. Atau kalau harga itu tuh kan string ya, biasanya 1000, 2000 angka semua. Nah, kalau Anda masukin user memasukkan kesalahan angka, ya itu terjadi exception. Nah, exception itu dengan try catch tadi. Nah, Yudhistira tolong belajar sama Sebza atau Daripsan dan atau teman-teman yang lain di sini, silahkan. Oke, ya Yudhis. Oke, Pak. Baik, kita sudahi aja. Atau ada lagi yang mau lewat saja? Lewat saja. Baik teman-teman sekalian, aduh udah jam 2, lihat kepala baby ya. So sibuk. Baik. Hari ini sebenarnya string and that. Jadi sebelumnya mohon maaf lagi saya tidak menjelaskan, makanya saya bilang tadi SCL lah. SCL, Student Centered Learning. Jadi silakan Anda belajar apa itu string and that ya. Nah, di psikologi saya sudah membuat lagi-lagi ya tugas. Nah, di sini udah ada tugas string and that. Ini kelas 01 ya. String and that. Nah, jadi di sini sudah saya lampirkan itu modulnya, cara Anda memahami string and that. Ya, string itu apa, nanti untuk pembuatan waktu itu seperti apa. Oke, ini bentuk-bentuk fungsi-fungsi ya, beberapa fungsi atau metode-metode pada string. Oke, dan menampilkan waktu, tanggal serta waktu yang ada pada Java. Nah, jadi tugasnya adalah, jadi di sini kan ada nih instruksi praktikum dari nomor 1 sampai 8 buat objek sampai nanti tampilan dari kalimat di sini. Nah, oke. Nah, ini silakan Anda coba. Ini tidak dikumpulkan. Oke. Ini hanya sebagai pembelajaran Anda. Anda baca dulu, kemudian Anda buat ini. Nah, kemudian ini lanjutan simple that format. Siapa itu? Udah. Sampai nanti Anda buat juga instruksi 1 sampai 7. Ini juga tidak dikumpulkan tugasnya. Tapi yang menjadi tugas yang harus Anda kumpulkan atau Anda submit adalah ini. Buat proyek dengan nama tugas P12, tugas ini merupakan lanjutan dari program interface yang Anda telah buat di tugas P1 atau Anda buat di setelah tugas yang barusan, exception handling. Boleh Anda buat dari program interface yang program tugas P10 atau dari tugas P11. Oke. Nah, kemudian buat beberapa metode string di dalam program tersebut, minimal 3, kan ada beberapa metode ini nih. Seperti compare to, trim, equal. Nah, ini berbagai macam nih, to uppercase, to lowercase. Nah, kalau bisa semuanya lebih bagus. Semakin banyak semakin bagus. Ya. Tapi minimal 3 saya buat, dan jangan berfokus pada modul yang saya berikan. Pada modul itu ada berapa nih? 5, 7 ya, 7. Ini ada beberapa lagi, silahkan Anda explore lagi metode-metode pada string yang lainnya. Kemudian buat tampilan program setelah diinput dengan menampilkan tanggal dan waktu. Jadi kan tuh di input kemarin tuh interface yang tugas interface-nya di input. Nah, nanti tampilin. Nah, penampilan
setelah di-input itu nanti menampilkan tanggal dan waktu. Nah, bagi Anda kemarin yang membuat tugas interface itu tanpa tampilan, kan ada juga beberapa tuh. Masukin nomor faktur, nama barang, jumlah barang, harga barang. Terus muncullah subtotal, diskon, dan total bayar. Kan gitu seperti itu. Ada juga membuat input nomor faktur, nama barang, jumlah barang, harga barang. Kemudian di enter muncullah semuanya semacam printannya ya, cetakannya, harga belanja Anda adalah nama barang apa yang diinput tadi, nomor barang apa, nomor barang apa, harga barang. Nah, yang inputan berikutnya itu harus ada tanggal dan waktunya. Ya, bagi yang sudah membuat outputnya itu tadi tinggal menambah tanggal dan waktunya. Bagi yang belum tinggal membuat, ya itu sudah belajar saya rasa sama Pak Usnil, buat aja metode yang lain, tambah metode satu lagi apa gitu namanya, terserah. Oke, terus ya ini yang saya bilang tadi ya. Di sini di modul ini ada beberapa, cuman yang ini tidak perlu Anda kumpulkan, disubmit, tapi hanya sebagai pembelajaran bagi Anda biar agar lebih paham. Ya, itu saja. Nah, ini sudah saya lampirkan link YouTube-nya untuk pembelajaran. Ini link YouTube kakak kelas Anda ketika saya tugaskan untuk membuat link YouTube untuk pembelajaran string and date. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan teman-teman sekalian? Baik, kalau tidak ada, mungkin itu saja. Ya, sekali lagi saya mohon maaf nih karena ada agenda yang tidak bisa saya tinggalkan barusan di telepon itu tadi. Jadi apa ya? Nah, ini untuk submitnya, ya submitnya itu berbeda dengan hari-hari biasa. Ini submitnya harus sebelum jam 6 di tanggal 27 November. Artinya itu hari Sabtu paling lambat jam 6 sore atau jam 18. Ya. Jadi ini kan ada nih dari jam 2 ini sampai jam 4 nantinya, jadi silakan Anda otak-atik. Kalau ada permasalahan silakan Anda chat di WAG. Ya, tidak usah Anda chat di Japri. Jadi chat aja di WAG biar juga teman-teman yang lain tahu gitu. Jadi nggak 2 kali atau 3 kali saya menyampaikan. Baik, ada pertanyaan teman-teman sekalian. Kemudian satu lagi untuk ini hadir semua kayaknya ya. Oke lah. Untuk absen saya ambil sekarang aja lah ya. Saya pengennya tadi itu absen. Oke lah, sekarang aja lah. Baik, absen sudah saya ambil. Ada lagi pertanyaan cukup? Tidak ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri saja ya teman-teman sekalian. Perkuliahan kita hari ini jangan lupa dibuat, jadi dalam kurun waktu jam 2 sampai jam 4 ada waktu 2 jam ya. Luar biasa. Itu silakan Anda kerjakan, kalau bisa submit hari ini lebih bagus. Apakah tugas ini dipresentasikan Pak? Nanti saya kabari seperti apanya. Yang jelas penting Anda buat dulu sesuai due date yang telah saya tentukan. Ya. Bisa jadi tugas ini dipresentasikan sama saya atau tidak sama sekali. Oke, cukup jelas ya. Cukup jelas. Kalau cukup jelas, silakan dulu sebentar saja teman-teman sekalian, aktifkan kameranya. Saya mau ngambil gambar. Yuk.
large. Alright, terima kasih. Oke. Baik, saya hitung dalam hitungan ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Mana dia? Full screen-nya. 3. Ini wajah-wajahnya kok wajah-wajah yang pernah saya ketemu ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman sekalian. Ya, kita sudahi aja. Kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi dengan bacaan keputusan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yo.